Kita sampai pada subuh kemarin adalah menjaga nilai-nilai yang harus kita pelihara di dalam melaksanakan infak. Karena infak itu tujuannya satu, mencari keridhaan Allah. Kedua, meneguhkan, membuktikan kita sebagai orang muslim, ya. Nah, di dalam mencari keridhaan itu panjang persoalannya, ya. Kalau kita sholat itu supaya ikhlas. Kalau kita berinfak mencari keridhaan, ya, tambahannya, ya. Kemudian terjaga dari riya, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah itu ayat 16, ya, memberikan petunjuk bagaimana mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah. Jadi yahdi bihillah, Allah memberi petunjuk dengan Quran, ya, dengan Quran. Manittaba'a ridwana, siapa yang mengikuti, mencari keridhaannya. Subulana salam, yaitu jalan-jalan keselamatan. Dan wa yukhrijuhum minaz zulumat, dia Allah mengeluarkan dari kegelapan, kebodohan, kekufuran, segala hal, ya, yang membuat kita sesat, ya. Ilan nur, kepada nur, cahaya, cahaya ilmu, ya, cahaya iman, biizni, dengan izinnya. Biizni itu artinya dengan izinnya kalau terjemahannya, tapi dengan bimbingan, dengan pertolongan, ya, gitu. Wa yahdihim, dan dia memberi petunjuk mereka ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi untuk mencari keridhaan Allah di dalam, misalnya spesifik kita tentukan mengenai infak, kita tidak ada jalan lain, artinya mengikuti petunjuk Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah jalan mencari keridhaannya, gitu, ya. Keridhaan siapa? Ada 3 di dalam infak itu. 1, orang yang memberi infak. 2, orang yang melaksanakan infak, ya. 3, orang yang menganjurkan infak, ya.
Ada 3. Semuanya harus di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misal, saya kasih contoh saja. Kita membagikan infak, ya, dalam hati kita, supaya infak itu seharusnya bagaimana infak itu dibagikan sebaik-baiknya. Kalau yang membagi infak itu ada rasa kebencian terhadap seseorang, itu contoh kasar saja. Kebetulan kita nggak senang sama orang itu, kita sisihkan orang itu, padahal dia berhak menurut kategori umum. Itu contohnya. Kalau yang lebih tinggi lagi, ya, tujuan memberikan infak itu adalah dalam rangka menyatukan, ya, menyatukan antara yang punya dengan tidak punya. Itu dalam surah Al-An'am kalau kita jelaskan semakin dalam jelasan itu, supaya yang kaya dengan yang miskin itu bersatu, supaya di dalam hatinya punya keridhaan. Yang kaya memberi bukan karena dia kemampuannya, karena Allah memberikan karunia kepadanya sehingga dia mampu memberikan. Yang miskin menerima bukan karena dia miskin, tapi karena dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara orang kaya dan miskin itu terjadi persatuan yang kita sebenarnya sudah laksanakan di dalam pengelolaan masjid kita, di mana yang miskin ngumpul bersama yang kaya, yang ada uang, yang memberikan infak bersama-sama. Tapi memang secara naluri, ya, yang nggak punya itu selalu menepi. Maka yang punya itu yang harus mendekati, ya, supaya praktiknya itu yang merupakan kurnia yang besar sebetulnya bagi kita sekalian, ya, yang punya tidak punya. Jadi yang punya merasa aku ini mampu, tidak. Yang tidak punya merasa aku ini memang dalam keadaan yang menderita, ya. Sebetulnya dia juga harus menyatukan perasaannya. Biasa saja, aku tidak punya karena Allah tidak memberikan rezeki yang banyak padaku. Aku punya karena Allah memberikan rezeki yang banyak kepadaku, ya. Ini itulah maksud keridhaan. Mari kita lihat surah surah Az-Zukhruf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Jadi ayat ini membuat kita sadar, ya, bahwa apa yang kita berikan itu sebetulnya karena Allah memberikan kelebihan kepada kita sehingga kita mampu memberi, ya. Begitu juga orang yang sedih, yang tidak punya, bukan karena nggak mampu, karena Allah mentakdirkan demikian sebagai ujian. Nah, ini ayat yang luar biasa ini, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagi rahmatku, ya, rahmat Tuhanku? Nah, membagi rahmat Tuhan kau ini kepada Nabi Muhammad, pertanyaannya, ya, ditujukan kepada kau. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sesungguhnya yang membagikan, yang menentukan di antara mereka penghidupan mereka, rezeki mereka di dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. Kami meninggikan beberapa sebagian dari mereka di atas sebagian lain, beberapa derajat. Liyatakhidu ba'duhum, agar mereka dapat memberdayakan, membantu yang lainnya, sebagian lain. Wa rahmatu rabbik, dan rahmat Tuhanmu jauh lebih besar, lebih baik dari yang apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Jadi kalau kita sadar, ya, kalau kita kebetulan banyak uang, ya, banyak uang, memberikan 1 juta infak, gitu ya, 1 juta infak, dengan kesadaran bahwa sungguh Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat, membantu infak. Tapi pada satu saat, ya, satu saat kita nggak punya uang, maka kita berikan hanya 10.000. Kalau kita lihat dari kacamata ini dengan kesadaran, ya, karena kemampuan itulah sekadar kemampuan kita di dalam memberi. Kalau kita melihat, mengukur dengan ayat ini, apa-apa pahala yang kita boleh selama ini yang kita kumpulkan jauh lebih besar dengan kesadaran bahwa itu berkat Allah memberikan kemampuan kehidupan kepada kita. Saya kira cukup ya untuk satu sajalah, ya, mengenai keridhaan Allah itu. Salah satu contoh supaya tajam, ya, penglihatan kita apa yang dimaksud ridho. Jadi segala hal, ya, di dalam melakukan infak, segala hal yang membuat Allah tidak senang, Rasulullah tidak senang, itu merupakan hal-hal yang harus kita hindari, ya. Misalnya menggeser orang, ya, menggeser orang, misalnya dalam melakukan kegiatan infak, karena kita tidak suka pada seseorang. Tidak sukanya karena apa? Tidak sukanya karena dia sering protes, misalnya gitu. Itu belum menjadi ukuran, ya. Itu hati-hati sekali. Untuk mencari keridhaan itu berat. Makanya khusus untuk infak ini diberikan tujuan: satu, mencari keridhaan Allah; kedua, menumbuhkan semangat dalam hati kita, menunjukkan kita orang yang beriman. Mari kita lanjutkan satu lagi ayat di dalam surah An-Nisa. Ayat 38, gitu ya. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, ya, itu sesuatu yang harus dihindari. Jelas ini jadi di dalam kata riya yang jelas-jelas dinyatakan adalah sholat dan infak, ya, jelas-jelas. Walladzina yunfikuna amwalahum
riya'an nas. Ya. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer, gitu. Sesuatu yang harus kita hindari. Banyak hal mengenai infak ini, tapi karena kita hanya membahas untuk kita ingat selalu bahwa di dalam infak itu ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang otomatis, ya. Maka kita harus pelihara nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam